Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di dalam sarapan rohani. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bersukacita di dalam Tuhan dan selalu diberkati oleh-Nya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kasih dan kesetiaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dari malam hari Engkau izinkan kami untuk beristirahat dengan baik Bapa, sehingga pada pagi hari ini lagi Engkau izinkan kami untuk ada, menghirup udara yang segar, dan Engkau berikan kami napas kehidupan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu semata Bapa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dan kami hendak dan rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di dalam hati kami, sehingga kami benar-benar memahami akan firman Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Ulangan 16 ayat yang ke-17 dan 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 9 bulan kita berada di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang terdampak begitu besar dari peristiwa ini. Dan semua seolah-olah berubah. Misalnya dari kebiasaan kita hari Minggu beribadah bersama-sama di gereja, sekarang kita beribadah masing-masing di keluarga kita. Demikian juga anak-anak kita yang biasa sekolah, bertemu dengan teman-temannya di sekolah, namun sekarang mereka hanya bisa di rumah. Yang paling memprihatinkan adalah banyaknya dari saudara-saudara kita yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan. Ini bukan saja terjadi di Indonesia, tapi bahkan mendunia. Tentunya dari semua hal yang terjadi ini akan berdampak pula kepada sektor perekonomian. Pendapatan negara menurun, demikian juga pendapatan daerah dan perseorangan. Dalam keadaan seperti ini, kita pun diminta untuk tetap memberi, termasuk memberi persembahan kita ke gereja. Dalam kitab Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai ke-17,
disampaikan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi dengan masing-masing dengan sekedar persembahan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Melalui ayat ini kita mengerti bahwa di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, baik itu di rumah ataupun di gereja, penting untuk tetap memberi persembahan kita. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini? Di satu sisi kita masih sulit dengan perekonomian kita, apalagi banyaknya kewajiban-kewajiban kita, seperti misalnya masih ada kewajiban untuk pembayaran rumah, masih banyaknya kewajiban kita untuk pembiayaan sekolah anak-anak kita, kemudian ada juga kewajiban yang lainnya. Apakah kita bisa mempersembahkan lagi untuk gereja? Mungkin banyak dari kita yang berpikir seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama kita harus memahami dan mengimani dalam diri kita hakikat dari persembahan itu sendiri. Dan mengapa kita harus memberi persembahan? Yang pertama, kita memberi persembahan karena Tuhan lebih dulu memberi pemberian yang terbesar buat kita. Kita bisa buka di Alkitab dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, persembahan kita merupakan pernyataan kasih dan syukur kita secara pribadi kepada Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat yang keempat. Kemudian yang ketiga, melalui persembahan kita memuliakan nama Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kemudian yang keempat, persembahan kita dapat menjadi penyaluran kasih Tuhan kepada sesama manusia. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita sudah memahami mengapa kita harus mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sering banyak orang keliru atau memiliki motivasi tersendiri dalam mempersembahkan persembahannya. Jika pemberian kita didasari keinginan untuk dihormati orang lain, jelas motif kita keliru. Karena jika bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, itulah kesombongan. Dalam Markus 12 ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus tidak menuntut dari kita apa yang tidak kita punyai. Namun Tuhan Yesus lebih menghargai ketulusan dan sikap hati kita. Seperti orang janda yang mempersembahkan 2 keping logam dibandingkan dengan orang-orang yang rela mempersembahkan uang receh, tanda kutip, padahal mereka telah diberi berkat yang jauh lebih melimpah. Yang kedua, memberi dengan mengharapkan balasan Tuhan yang berupa materi adalah kekeliruan besar. Kita memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberi dan bukan karena menginginkan balasan. Dan tentunya kita memberi dalam batas kemampuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memahami akan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita.
melalui kewajiban kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, maupun membantu sesama kita di saat kesusahan, terutama pada saat pandemi ini. Janganlah menutup hati untuk selalu berbuat yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian juga untuk kelangsungan pelayanan di gereja kita ini. Jadi saudara-saudaraku, jangan takut dan khawatir. Memberi persembahan kepada Tuhan, besar atau kecil, tidaklah menjadi penghalang bagi kita dalam mengucap syukur. Yang penting, ketulusan dan sikap hati kita benar dalam memberi. Tetapi yang paling penting dari semua itu yang dikehendaki Allah atas hidup kita adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami kehendak-kehendaknya dalam memberi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena firman-Mu pada saat ini telah tertabur bagi kami dan juga seluruh yang mengikuti live ini. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami supaya kami benar-benar bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu untuk memberikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mempersembahkan hidup-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa kami. Ini doa kami ya Bapa, sambut dan terima karena kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena apa yang kita miliki sekarang adalah Tuhan yang memiliki semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.